Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya kita pun bisa melihat beberapa kejutan yang telah diberikan oleh Oda Sensei di chapter 1119 kali ini. Yap, ada beberapa panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini. Dan salah satunya adalah bagaimana akhirnya robot kuno benar-benar terlibat langsung dalam pertempuran yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Jelas dari sini saja, tidak menutup kemungkinan besar bahwa di chapter depan kita akan melihat pertempuran besar-besaran yang melibatkan robot kuno untuk membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami dari Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, pesan terakhir yang disampaikan oleh Joy Boy kepada robot kuno pun membuat para fan One Piece bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Joy Boy kepada robot kuno? Apakah semua ini ada kaitannya dengan isi pesan siaran Dr. Vegapunk? Yap, di segmen analisa chapter kali ini kita akan mencoba mengungkap dan menganalisa pesan yang disampaikan oleh Joy Boy kepada robot kuno, sekaligus peran penting apa yang akan didapatkan oleh robot kuno setelah nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari momen yang sangat menyentuh yang terjadi di laboratorium Pulau Egghead. Yap, di balik konflik yang semakin memanas, rupanya Oda Sensei tidak melewatkan momen emosional antara Kaku dan juga Stacy. Ya, di sini Kaku benar-benar tidak bisa menahan air matanya ketika mengetahui Stacy masih menganggapnya sebagai teman. Jelas Kaku yang masih belum bisa memaafkan perbuatan Stacy pun segera memerintahkannya untuk pergi sebelum Rob Lucci datang dan menghajarnya. Di sisi lain, Stacy yang sudah tidak punya tujuan dan tempat untuk hidup lagi membuatnya benar-benar semakin bimbang ketika Vegapunk Edison memerintahkannya untuk tetap hidup dan menganggap Stacy memiliki hati dan perasaan layaknya manusia. Nah, hilangnya tujuan hidup dari Stacy ini pun sama persis seperti ketika momen Nico Robin mengajukan diri untuk bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Ya, entah ini merupakan sebuah foreshadow dari Oda Sensei jika Stacy akan bergabung dengan SHP Crew atau tidak. Namun yang jelas Stacy akan menjadi salah satu kandidat kuat sebagai kru terakhir di Straw Hat Pirate. Kemudian setelah itu pertarungan yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead pun rupanya benar-benar disorot di chapter kali ini. Ya, meskipun chapter 1119 termasuk chapter yang singkat, tetapi sepertinya Oda Sensei benar-benar akan segera menyelesaikan Ars Egghead dalam beberapa chapter lagi. Perlu diingat ya bosku, seperti yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya, bahwa Ars Elbaf akan dimulai antara pertengahan bulan November. Setelah itu seperti yang diperlihatkan di chapter kali ini, Luffy yang mulai menyadari jika terus memaksakan untuk melawan para Gorosei, maka hal tersebut akan sia-sia saja. Itu sebabnya Luffy lebih memilih untuk membuat para Gorosei pergi menjauh agar tidak menghalangi pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Ya, satu Gorosei telah berhasil dibuang jauh oleh Luffy, dan saat ini hanya tinggal menyisakan 4 Gorosei, yaitu Warkuri, Jupiter, Saturnus, dan Gorosei Nusjuro. Nah, menariknya, kemunculan robot kuno yang berhasil menghajar Gorosei Warkuri hingga membuat salah satu taringnya patah, benar-benar menjadi penutup yang sangat epik untuk chapter 1119 kali ini. Dan secara tidak langsung, hal ini pun menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk terus berjuang melarikan diri dari Pulau Egghead. Nah, selain kita bisa melihat bagaimana robot kuno akhirnya beraksi, ada satu hal yang membuat kita semua penasaran, yaitu perkataan Joy Boy di masa lalu yang diingat oleh robot kuno, di mana Joy Boy mengatakan, "Dengar Emmet, jika waktunya sudah tiba." Yap, setelah berhasil menghajar Gorosei Warkuri, robot kuno ini pun seolah memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan mengatakan, "Waktunya."
Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Jika kita analisa lagi, maka sudah dapat dipastikan bahwa robot kuno ini memang terlibat langsung pada kejadian abad kekosongan atau Void Century. Selain itu disadari atau tidak, perang yang terjadi di masa lalu yang melibatkan senjata kuno hingga membuat kerusakan yang sangat parah pada dunia One Piece seperti saat ini, membuktikan bahwa robot kuno benar-benar memiliki daya tahan yang sangat gila. Ya, bayangkan saja, sudah lebih dari ratusan tahun lamanya, robot kuno tersebut masih bisa hidup kembali. Meskipun salah satu tanduk dari robot kuno diperlihatkan sudah terpotong, tetapi apa yang terjadi di chapter 1118 kemarin menjadi sebuah bukti nyata bahwa serudukan Gorosei Warkuri hingga membuat robot kuno tenggelam justru tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun. Artinya, Joy Boy paham betul meskipun dia dan aliansinya kalah dalam peperangan di masa lalu, tetapi Emmet dan juga Junisa akan terus bertahan hingga ratusan tahun lamanya sampai ada seseorang yang bisa memerintahkannya kembali. Itu sebabnya pesan yang disampaikan oleh Joy Boy kepada Emmet akan berhubungan dengan perang besar yang akan terjadi di masa depan, persis seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk melalui siarannya. Yap, seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk, bahwa pertempuran besar yang terjadi di masa lalu akan segera terulang kembali saat ini, dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi salah satu pihak untuk memulai pertempuran besar tersebut. Selain itu, pesan yang disampaikan oleh Joy Boy kepada Emmet ini pun bisa mengacu pada senjata kuno. Yap, bisa jadi Emmet dan juga Junisa ditugaskan oleh Joy Boy untuk mengaktifkan kembali senjata kuno. Perlu diingat juga ya bosku, seperti yang dikatakan oleh Kozuki Sukiyaki, bahwa menghancurkan tembok raksasa yang mengelilingi negeri Wano sama saja dengan membuka perbatasan negeri Wano dan membangunkan senjata kuno Pluton. Bahkan ketika itu pun Junisa memastikan kepada Momonosuke apakah waktunya telah tiba dan akan memberinya perintah. Ya, meskipun saat itu kita semua belum mengetahui pasti apa yang dimaksud dari perkataan Junisa kepada Momonosuke, namun yang jelas, hal tersebut bisa mengarah bahwa Junisa adalah kunci penting untuk membuka perbatasan negeri Wano. Itu sebabnya, jika kita mengaca pada Junisa, mungkinkah robot kuno ini juga akan memiliki peran penting terhadap salah satu senjata kuno, entah itu Uranus ataupun Poseidon. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1119. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.